Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan mudah-mudahan kita semua dipermudah dalam segala urusan. Sekarang hari Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024. Waktu sore sekitar pukul 16.50 ataupun jam 5 kurang 10 menit. Dan aktivitas saya hari ini baru selesai melakukan penyiraman lur ya. Nih basah tanahnya seperti ini pertumbuhan hari ini. Namun di video kali ini saya tidak akan membahas bagaimana perkembangan dan pertumbuhan baik itu CMK kemudian cabai rawit kaliber. Yang akan saya bahas di video kali ini adalah adanya permasalahan pada tanaman tomat. Dan yang terjadi hanya pada satu tanaman tomat saja terkena penyakit layu. Dan mari kita bongkar apa penyebab dari tanaman tomat itu bisa layu. Kalau yang lainnya seperti ini kawan. Nih segar-segar. Daunnya juga hijaunya hijau pekat kawan ya. Ini menunjukkan kesuburan dan kesehatan tanaman. Nih seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tomat ini bisa tumbuh sehat dan subur ditumbuh di sini kawan ya. Nah ini juga sama nih. Nah ada juga yang sudah mengeluarkan bunga nih lur. Ini dari 3 gulutan ini kurang lebih sekitar 220 pohon. Yang saya ketahui hanya ini yang sudah mengeluarkan bunga seperti ini. Nih alhamdulillah batangnya juga montok-montok kawan ya. Nah ini juga sama. Nah yang layu itu ini kawan. Ini nih, ini mari kita teliti. Karena sesuai pengalaman saya itu seperti ini lur. Tanaman layu ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor kawan ya. Dan dari setiap faktornya akan saya bedah supaya kawan-kawan bisa memahami dan kita saling berbagi ilmu dan pengalaman. Ini bisa disebabkan oleh penyakit layu fusarium ataupun penyakit layu bakteri. Bisa juga ini overdosis pupuk dan pestisida ataupun ini akibat serangan hama. Nih sekarang akan saya bongkar kawan ya. Andaikan ini terkena serangan penyakit layu fusarium, ini pasti di sore hari ini dia segar. Dikarenakan tadi pagi saya cek ini dia layu, kemudian saya cek juga di siang hari ini tetap layu, dan sore hari ini saya cek seperti ini kondisinya masih tetap layu. Berarti ini bukan diakibatkan oleh penyakit layu fusarium. Karena penyakit layu fusarium itu dia pagi layu, sorenya dia segar, ataupun sebaliknya. Sorenya dia layu, paginya segar. Nah itu adalah penyakit layu fusarium. Jika layu bakteri bisa jadi ini kemungkinan faktornya akibat penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh patogen di dalam tanah, perakarannya terganggu seperti itu. Ataupun bisa juga ini diakibatkan oleh keracunan pupuk dan pestisida. Tapi jika tanaman ini keracunan pupuk dan pestisida, dipastikan semua tanaman yang saya spray kemarin ini faktornya akan sama seperti ini. Tapi tidak terjadi baik itu pada tanaman tomat, kemudian cabai rawit kaliber, dan juga cabai merah keriting. Dan tomat yang lainnya juga pada sehat kawan. Tuh kan. Nah ini tadi sudah saya cek siang hari sekitar pukul 11.30 dan keadaannya ini masih tetap layu. Nah jika memang ini bukan akibat faktor keracunan pupuk dan pestisida, kemungkinan bisa juga ini diakibatkan oleh hama tanaman. Karena hama tanaman itu tidak hanya berada pada daun saja seperti hama kutu trip, ulat, tungau, kutu kebul, dan berbagai hama tanaman lainnya. Hama tanaman juga bisa berada di dalam tanah. Kalau di sini itu disebutnya kubuk kawan ya. Jadi dia bentuknya putih, dia menggerogoti perakaran tanaman ini sehingga tanaman ini menjadi layu seperti ini. Nah sebelum saya akan membongkar apakah ini akibat hama ataupun bukan,
Ini terlebih dahulu akan saya rawat kawan ya, dengan menggunakan ataupun mengocorkan pupuk hayati cair ataupun dekomposer. Bisa ditakutkan ini diakibatkan oleh penyakit layu bakteri. Nah, dan di sini sudah saya siapkan. Ini kurang lebih 8 liter, dan ini dekomposer yang saya gunakan lur ya. Ini dekomposer cair, dan ini akan saya gunakan sebanyak 1 tutup botol ini. Ini untuk 1 tutup botol ini takarannya 10 ml seperti ini, dan untuk kapasitas ember ini kurang lebih 8 liter. Ini cukup dilarutkan 1 tutup botol saja. Nah, kemudian diaduk seperti ini. Untuk dekomposer ini tidak perlu lagi ditambahkan dengan gula putih ataupun molase kawan ya, karena ini langsung bisa dikocorkan kepada tanaman. Nah, dekomposer ini untuk membuktikan apakah tanaman tomat yang layu itu diakibatkan oleh penyakit layu bakteri. Nah, maka saya obati dengan ataupun saya kocorkan dengan pupuk hayati dekomposer ini. Dan untuk takarannya nanti akan saya cari dulu gelas pengocorannya kawan ya. Nih, saya simpan di sini nih. Nah, ini untuk perkembangan cabai rawit kalibernya. Nih, montok-montok lur. Alhamdulillah ya, tuh sudah mulai berkembang. Daun-daunnya super hijau lur. Ini barusan sudah saya siram kawan ya, dengan menggunakan selang seperti ini. Dan nanti ini akan saya bahas juga tentang penyiraman yang digunakan di penanaman kali ini. Karena untuk penanaman kali ini saya tidak menggunakan drip tetes lagi. Ininya saya bongkar, ininya saya rakit lagi seperti ini. Dan untuk selang dripnya ini nih lur, nih saya simpan di sini. Ini selang drip, ini selang pipingnya di bawah, tapi tidak saya gunakan kawan ya. Nah, sekarang kita fokus untuk membahas satu tanaman yang layu ini diakibatkan oleh faktor apa sih, begitu kawan ya. Mari kita bedah apa sih masalahnya. Nah, ini sudah tercampur. Mungkin untuk pengobatan ini akan saya gunakan 2 tutup saja kawan ya. Terkecuali kalau untuk pencegahan mungkin cukup 1 tutup saja, dikarenakan itu sudah fatal penyakitnya, tanamannya sudah layu, sehingga akan saya gunakan 2 tutup botol seperti ini. Jika kawan-kawan menginginkan dekomposer ini yang murah dan 100% original, silahkan cek di deskripsi video. Ini dicampurkan dulu kawan ya. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa pengobatan menggunakan dekomposer ini, barangkali tomat yang layu ini disebabkan oleh penyakit layu bakteri, begitu kawan ya. Karena jika tanaman tomat ini diakibatkan oleh layu fusarium, maka di sore hari ini dia akan segar. Karena tadi pagi dan juga tadi siang ini layu, dan sore ini masih tetap layu. Kemungkinan ini disebabkan oleh layu bakteri, sehingga akan saya kocorkan dengan dekomposer yang memiliki berbagai mikrobakteri. Untuk takarannya akan saya gunakan ini. Ini kapasitas ini berapa lur ya? Kurang lebih kapasitasnya nih 250 ml per lubang tanam. Cukup dikocorkan seperti ini saja supaya ini menyerap. Nih, ini dalam pengobatan ini kawan ya. Ini pengobatan. Ini kita habiskan dulu, biarkan dekomposernya meresap hingga ke bagian perakaran tanaman seperti ini. Nah, ditakutkan ini terkena serangan bakteri, layu bakteri. Ini tanaman yang di sampingnya ini harus juga ikut dikocor kawan ya. Berarti kita kocor 1, 2, 3, 4, dan ini juga harus dikocor.
5, 6, 7, dan 8. Kenapa Kang harus dikocor tanaman yang ada di sampingnya? Begini akan saya jelaskan lur ya. Jika andaikan ini terkena penyakit serangan layu bakteri, berarti di perakaran sini terdapat banyak bakteri jahat. Jika tidak dilakukan perawatan ataupun pengocoran menggunakan dekomposer ini, kemudian tanaman ini dicabut, nah ini akar tanaman ini semakin besar, dia akan semakin memanjang, pasti dia akan masuk ke daerah sini akar-akarnya. Begitu juga yang ini, begitu juga yang tanaman yang ini, yang ini. Nah begitu kawannya, sehingga untuk mencegah terinfeksi penyakit layu tanaman di sekitarnya, kita kocor dengan pupuk hayati cair ini ataupun dekomposer ini. Takarannya disamakan lur, 200 ataupun 250 ml kawan ya. Nih seperti ini. Ih, tegar banget lur ya pohonnya nih. Cukup dikocorkan saja hingga sampai meresap. Dan ini juga sama takarannya, 200 hingga 250 ml. Ini dikocorkan seperti ini. Sudah habis. Nah ini juga sama, kita kocor di bagian sini, kita kocorkan saja. Susah lur, kita sebelah sini, ngocornya harus sebelah sini ya. Nah kita kocorkan seperti ini. Ini lubangnya sebenarnya kurang dalam lur, jadi kalau ngasih penyiraman ataupun pupuk itu dia jatuh ke bawah ke sini. Nah kita bikin lubang aja di dalam seperti ini. Ini kita habiskan, biarkan dia meresap mikrobakterinya biar sampai ke akar. Mungkin sudah cukup lah segitu, dan tinggal ini kita kocorkan. Mungkin untuk durasinya lebih lama, tapi meskipun durasinya ini lama, ini adalah kawan-kawan bisa memahami ataupun kita sedikit berbagi pengalaman saja kawan ya. Nah ini supaya dekomposernya lebih meresap, ini kita gali dulu sedikit biar airnya tidak turun. Nah seperti ini mungkin cukup sudah, dan ini kita siram lagi tanaman yang ada di sampingnya seperti ini. Nah mungkin untuk ini akan saya habiskan saja kawan ya airnya, untuk mencegah agar penyakit layu tersebut tidak menginfeksi ke tanaman sehat yang lainnya. Ini kita habiskan saja, sayang juga kalau dibuang. Seperti ini. Nah ini sisanya ini akan saya kocorkan lagi dalam waktu ataupun 1-2 hari ke depan kawan ya. Nah begini, ini akan saya lihat dalam 1 ataupun 2 hari ke depan. Jika memang tidak ada perkembangan selama 2 hari dan keadaannya semakin memburuk ataupun semakin mengering, maka tanaman ini akan saya cabut dan akan saya cek di sekitar perakarannya itu apakah ada hama yang menggerogoti perakaran ini. Kalau di sini namanya kuwuk ataupun apa ya lur ya, dia binatang bentuknya putih, nggak tahu kalau di daerah lain itu binatang itu namanya apa. Nah ataukah ini disebabkan oleh penyakit layu bakteri? Jika ini terkena penyakit layu bakteri ataupun layu fusarium, ini perakarannya dia akan menghitam, tidak berkembang, dan nanti ini akan saya bongkar untuk membuktikan kepada kawan-kawan apa sih faktornya tanaman tomat ini bisa layu. Mungkin untuk informasi ataupun perawatan hari ini sampai cukup di sini dulu kawan ya. Ini dekomposer ini akan saya simpan dulu untuk pengocoran nanti dalam waktu 1 ataupun 2 hari ke depan. Nih akan saya simpan dulu di sini, dan nanti tanaman ini akan saya cek lagi dan akan saya update lagi besok apakah ini ada perkembangan tomat ini ataukah keadaannya semakin memburuk. Baik kawan ya, kita lihat perkembangannya
dalam beberapa hari ke depan. Selamat pagi kawannya. Sekarang hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024. Waktu pagi sekitar pukul 9:16. Dan aktivitas saya di hari ini baru saja selesai melakukan penyiraman kawannya. Dan ini perkembangan per hari ini sudah memasuki usia 10 hari setelah tanam. Nih alhamdulillah. Untuk perkembangannya hingga usia 10 hari setelah tanam dalam keadaan tumbuh subur dan sehat nih lur, lihat. Alhamdulillah ya. Nah ini juga sama. Dan untuk keseluruhan, namun ada satu cabai kaliber yang diserang oleh hama jangkrik dan sudah saya sulam barusan. Nah di hari ini saya akan melanjutkan tanaman tomat yang terserang penyakit layu kemarin kawan ya. Nih seperti ini. Alhamdulillah super subur dan super montok kawan ya. Nih alhamdulillah tuh, dari warna daun juga ini lebih hijau pekat. Mudah-mudahan bisa sampai finish untuk keseluruhan, baik itu cabai rawit kaliber, tanaman tomat, dan juga cabai merah keriting. Seperti itu kawan ya. Dan hari ini tanaman tomat ini akan saya bongkar ataupun akan saya cabut untuk mengetahui apa sih permasalahan tanaman tomat ini bisa menjadi layu seperti ini. Karena jika ini overdosis pupuk dan pestisida, otomatis tanaman yang lainnya juga harus mengalami hal yang sama. Dan ataupun akibat faktor cuaca, tapi tanaman tomat, cabai kaliber, dan juga cabai merah keriting itu dalam kondisi sehat dan kuat nih lur hari ini. Nah alhamdulillah super, semakin lebih melebar kawan ya daun-daunnya. Dan untuk batangnya lihat nih. Alhamdulillah. Nah seperti ini. Dan mari kita lihat pohon yang sudah mengeluarkan bunga nih. Ini lur, alhamdulillah ya. Nah untuk tindakan saya hari ini seperti ini lur. Menurut hemat saya, jika memang tanaman kawan-kawan itu mengalami layu tidak seberapa, hanya 1-2 di lahan, itu menurut hemat saya lebih baik dicabut ketimbang harus melakukan perawatan yang belum tentu tanaman ini bisa sehat dan sembuh kembali. Dan untuk membuktikannya, ini dikarenakan tidak ada perubahan lur ya. Nih sore dia layu, dan pagi ini padahal ini sudah saya siram kemarin dengan dekomposer, ini masih tetap layu, tidak ada perubahan. Jika memang ini ada perubahan, ini dia segar. Daun-daun ini yang layu ini dia segar, tapi di pagi ini masih seperti ini, makanya ini akan saya bongkar. Nah saya menyiapkan ini untuk mencungkilnya kawan ya. Kita lihat apa sih yang jadi masalah, apakah ini terjadi busuk batang ataukah karena ada hama di dalam. Kita lihat hama dulu, siapa tahu ada hama di dalam tanahnya lur ya. Dan untuk hama tidak ada lur ya, untuk hama di dalam tanah tidak ada. Dan mari kita lihat ini apa sih masalahnya. Nah seperti ini lur, ini sepertinya kena layu bakteri kawan ya. Nih ininya menghitam tuh, serabut-serabutnya dia menghitam. Kemungkinan terbesar ini disebabkan oleh penyakit layu bakteri. Dan mari kita lihat lur ya, di sini di tempat yang teduh. Nah ini kan air dekomposer yang kemarin. Nah ini kita ambil dulu. Nah mana tanaman yang tadi. Nah ini seperti ini lur. Kita coba
celupkan dulu di air ini. Kita lihat lur ya. Dan kemungkinan terbesar ini diakibatkan oleh layu bakteri. Karena ini dia tiba-tiba layu saja lur ya. Nah, seperti ini akar-akarnya. Nah ya. Nah, seperti ini lur. Nah, ini seperti ini bagian batangnya, coba kita lihat lur ya. Siapa tahu ini terkena busuk batang. Nah, seperti ini. Ini seperti ada akar yang paling atasnya itu. Ini mah terkena apa ya lur ya? Ini sepertinya layu bakteri lur. Terkena serangan layu bakteri nih. Ini akarnya ada seperti kehitam-hitaman ya. Nih, ini untuk akar yang paling bawah sepertinya tidak ada masalah lur. Ya. Seperti ini. Dan jika kawan-kawan mengetahui penyebab apa sih masalah dari ini, coba silahkan komen di bawah kawan ya. Mari kita sama-sama belajar seperti ini nih. Dan ini kalau tidak terkena penyakit, ini masalahnya karena faktor apa? Begitu kawan ya. Karena jika faktor cuaca, otomatis semua tanaman ini harus sama layu seperti ini. Ataupun jika karena keracunan pupuk dan pestisida seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, otomatis semua tanaman harus sama mengalami seperti ini. Dan setelah ini tanaman ini dicabut, ini jangan lupa harus dibuang jauh kawan ya. Jangan disimpan di dekat di dekat tanaman yang sehat. Nah, kemudian ini lubang tanam ini harus dikocor dengan ini agar lubang tanam ini dia steril kembali lur ya. Karena lubang tanam ini akan saya tanam kembali dengan tanaman tomat yang sudah tanaman, sebentar lur, ini saya kocor dulu kurang lebih 200 hingga 250 ml, biarkan dia meresap dulu. Nah, untuk bibitnya ini lur, ini yang akan saya pindahkan. Jadi ini kan tanaman bibit yang sisa sehingga saya tanam di sini. Makanya jarak tanamnya ini lebih rapat nih. Ini saya tanam di sini dan hari ini tanaman ini akan saya pindahkan ke lubang tanam yang di sana. Ini akan saya cungkil. Cungkilnya dari pinggir lur ya. Jangan dari tengah, karena kalau dari tengah nanti akarnya kena. Nah, seperti ini. Dan mari kita lihat akarnya. Seperti apa pertumbuhan akar tomat ini. Ini harus hati-hati lur ya. Kalau tidak hati-hati, ini akan banyak akar yang putus nih. Akarnya ini sudah banyak lur. Dan ini akan saya pindah tanamkan di sini. Ini kan sudah dikocor dengan dekomposer yang saya racik kemarin lur ya. Nih seperti ini. Kemudian ini akan saya tanami di sini. Seperti ini. Dan jika tanaman yang ditanam di lubang tanam ini mengalami layu lagi dalam beberapa hari, berarti di lubang tanam ini mengandung banyak mikrobakteri jahat ataupun jamur patogen jahat yang menyebabkan tanaman menjadi pesakitan. Begitu kawan ya. Dan mari kita lihat perkembangan dalam beberapa hari ke depan setelah bibit tomat ini ditanam di lubang tanam yang ini. Seperti ini lur. Sudah dipadatkan ya. Dan kemudian ini dikocor kembali dengan air dekomposer seperti ini, kurang lebih 200 ml hingga 250 ml. Biarkan dia meresap dulu seperti ini. Dan mungkin udah cukup kawan ya, sekitar 200 ml ataupun 1 gelas aqua. Dan mungkin untuk bibit yang ini, ntar lur, ini akan saya kocor dulu lur ya. Ini ditakutkan meninggalkan banyak bakteri karena ini cungkilannya kan bekas yang di sana bekas yang terkena penyakit, sehingga ini lubang tanam ini harus disiram untuk menetralkan agar tidak banyak bakteri jahat yang berkembang biak di lahan. Seperti itu kawan ya. Dan untuk bibit yang
terserang penyakit ini. Nah, ini seperti ini lur. Ya, ini kalau tidak dibakar ini harus dikubur dan dibuang jauh-jauh dari lahan agar jamur cendawan ini tidak berkembang biak pada lahan. Dan jika kawan-kawan mengetahui ini penyebabnya karena apa, silahkan tinggalkan tulis di kolom komentar kawan ya. Dan mari kita sama-sama belajar, karena saya pun masih banyak-banyak belajar lur ya dalam tahap proses pertanian ini. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam menerangkan tanaman yang layu seperti ini mungkin cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila juga ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan, begitu kawan ya. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang ialah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.